Hai rekan-rekan, perkenalkan nama saya Setia Agar Rukmana. Saya adalah seorang dokter umum dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang hernia. Rekan-rekan, mungkin rekan pernah melihat, mungkin kerabat atau orang-orang di sekitar mempunyai suatu gejala yaitu benjolan di perut. Mungkin paling sering benjolan di perut bagian bawah di dekat lipatan paha. Nah, apa itu? Apakah berhubungan dengan hernia yang ingin saya jelaskan ini? Begini, sebenarnya hernia itu adalah suatu istilah umum yang menandakan adanya suatu penonjolan organ tubuh manusia ke tempat yang tidak seharusnya. Pada video ini yang ingin kita bahas itu secara tepatnya adalah herniasi usus atau penonjolan usus ke bagian selain rongga perut. Hernia itu mengapa kok dia penting? Karena dia adalah suatu penyakit terkait bedah yang salah satu paling sering di seluruh dunia. Di seumur hidup seorang laki-laki, ada kemungkinan sekitar 25% laki-laki itu akan mengalami hernia, setidaknya sekali dalam seumur hidupnya. Untuk perempuan mungkin sekitar 2%. Hernia ini jika misalkan sudah terjadi suatu benjolan, maka dia bisa gejalanya itu dari ringan, tidak bergejala sama sekali, atau sampai ada komplikasi. Bahkan pada kondisi tertentu, hernia ini bisa mengancam nyawa. Tapi kenapa kok bisa terjadi hernia ini? Pada dasarnya, hernia ini adalah suatu menonjolan organ, yaitu usus, ke tempat yang tidak seharusnya. Normalnya, usus itu terletak di dalam rongga perut, pertama peritoneum. Rongga perut kita atau peritoneum kita itu sebenarnya dilapisi oleh berbagai macam lapisan lagi. Yang paling luar yaitu lapisan kulit, diikuti oleh lapisan lemak, diikuti oleh lapisan pembungkus otot, pembungkus otot bagian dalam lagi, baru setelahnya yaitu peritoneum atau lapisan rongga perut kita. Seharusnya rongga perut kita itu benar-benar tertutup rapat, tidak ada organ yang bisa keluar dari rongga perutnya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, entah dari faktor apa, ususnya itu bisa terdorong keluar dari rongga perut, kemudian menonjol keluar rongga perut, tetap di dalam kulit, tetap di dalam lapisan lemak, tetapi dia keluar dari rongga perutnya. Nah, ini yang menyebabkan benjolan itu. Nah, berbagai macam hernia itu bisa terjadi pada manusia. Paling sering adalah hernia inguinalis. Hernia inguinalis itu adalah suatu hernia yang terjadi pada lipatan paha. Inguinalis itu mengacu pada suatu terowongan di rongga perut kita bernamakan kanalis inguinalis. Umumnya, saat kita sudah lahir, kita tuh memang mempunyai suatu kanal atau terowongan bernamakan terowongan inguinal yang menghubungkan dari peritoneum ke skrotum. Jika misalkan terowongan ini berkembang dengan normal, dia itu akan tertutup dan juga tidak akan ada suatu organ yang bisa menjebol ke terowongannya, alias dia sudah tertutup rapat. Tetapi pada orang-orang tertentu, terowongan ini tuh dia tuh bisa jebol, entah bagaimana. Nah, maka usus ini akan keluar dan menjadi suatu hernia bernamakan hernia inguinalis. Hernia ini kebetulan adalah tipe hernia yang paling sering terjadi pada manusia. Ada hernia tipe lain, misalkan hernia skrotalis, hernia yang terjadi pada buah zakar. Itu dia juga bisa keluar dari rongga peritoneum ke buah zakarnya, menjadi suatu bentuk benjolan besar di buah zakar. Kemudian ada hernia umbilikalis, hernia yang terjadi pada di dekat pusar. Kemudian ada juga lagi dinamakan hernia insisional. Hernia insisional ini terjadi karena ususnya itu menjebol di suatu luka bekas operasi di perut yang mungkin penyembuhannya tidak sempurna. Alhasil ususnya itu bisa jebol keluar dan menimbulkan suatu benjolan. Itu bernamakan hernia insisional. Berbagai macam tipe hernia ini memang nanti akan menimbulkan gejala. Sebenarnya, jika misalkan tidak ada komplikasi, hernia itu sendiri tuh dia tidak akan menimbulkan gejala. Misalkan ada benjolan, itu anggapannya kan hanya suatu usus yang dia tuh menonjol keluar. Jika misalkan saluran di dalam ususnya itu tidak tersepit, tidak terbeluntir, ya maka usus itu akan bekerja dengan normal dan tidak akan ada gejala yang terjadi pada orangnya. Tetapi, misalkan usus itu masuk ke terowongan, kemudian di awal terowongannya itu ususnya tersepit, atau misalkan ususnya itu akan terputar atau terbeluntir begitu ya, dan kemudian akan menjadi terjepit juga. Nah, itu kan akan mengganggu pergerakan dari makanan di dalam usus, dan nanti hasilnya akan menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang berkaitan dengan pencernaan. Contoh, mual, muntah, diare, atau gejala-gejala lain. Nah, pada kondisi yang parah, misalkan dia sudah terbeluntir dengan sangat kencang, lama-lama usus ini tuh dia akan kekurangan suplai
perdarahan. Dia juga akan kekurangan suplai oksigen. Nah, jika ini dibiarkan sangat lama atau dibiarkan terus-menerus, maka keadaan ini bisa berujung ke kematian usus yang terpeluntir itu. Nah, jika misalkan ususnya sudah mati, nanti akan menjadi suatu benda yang infeksius, infeksinya akan menyebar ke seluruh perut, maka itu bisa berujung ke mengancam nyawa karena infeksi yang terjadi pada seluruh rongga peritoneum atau disebut peritonitis. Nah, itulah mengapa hernia itu sebenarnya itu bisa bergeser dari hanya benjolan tanpa gejala saja ke sesuatu yang mengancam nyawa. Sekarang, bagaimana bisa satu orang mungkin mengalami hernia, orang lain mungkin tidak? Begini, ada berbagai macam faktor resiko yang bisa meningkatkan resiko terjadi hernia. Kita tahu bahwa intinya hernia usus itu dia adalah penonjolan usus di mana dia melewati suatu lubang yang keluar dari rongga perut. Permasalahannya, apa yang bisa menyebabkan lubang ini? Umumnya pada manusia normal itu, ya kan rongga perut kita tidak ada lubang atau anggapannya tertutup ketat, tidak ada usus yang bisa keluar. Tetapi ternyata pada orang-orang tertentu, entah karena faktor genetik atau faktor-faktor yang kita belum tahu, kanalis inguinalis yang saya bilang tadi itu ternyata terowongannya itu dia lemah. Dinding dari perutnya itu, dinding peritoneumnya itu dia tuh lemah sehingga tidak bisa menahan usus untuk terdorong keluar ke dalam kanalisnya itu. Maka terjadi suatu hernia inguinalis. Atau misalkan ada orang yang baru saja melakukan pembedahan perut. Misalkan ada bekas luka di dinding perut kita, kemudian penyembuhannya tidak sempurna, kemudian mungkin dari faktor-faktor lain seperti orangnya itu mengalami diabetes atau suka merokok sehingga penyembuhan lukanya juga semakin tidak sempurna. Lama-lama jika misalkan ada suatu tekanan yang tinggi, ususnya itu bisa mendorong keluar ke bekas lukanya, menghasilkan suatu hernia juga, dinamakan hernia insisional. Satu faktor lain yang cukup penting adalah dikatakan bahwa hernia itu bisa lebih sering terjadi pada orang yang beraktivitas terlalu berat. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita menjunjung-junjung bareng, atau kita ada gerakan-gerakan yang mungkin lompat-lompat, atau intinya gerakan yang menimbulkan suatu tekanan di perut. Nah, tekanan di perut itu diduga bisa mendorong hernianya keluar. Jadi intinya, misalkan ada suatu dinding yang lemah di perut kita, kemudian ada suatu tekanan yang tinggi di perut kita, nanti ya anggapannya ususnya itu bisa menjeblos keluar, menerjang dinding perut kita itu, sehingga terjadi hernia. Walau demikian, secara pastinya ya kita masih belum tahu secara jelas, secara pasti kenapa kok bisa ada kelemahan dinding perut itu, apakah benar tekanan di perut itu bisa langsung menimbulkan hernia, yaitu masih dalam penelitian, dan memang kita tidak bisa menebak mana yang akan mengalami hernia, mana yang tidak. Jadi, kalau misalkan hernia ini dia sudah terjadi, ya bagaimana dok? Apakah ada pengaruhnya ke saya nanti? Begini, sekali lagi, jika misalkan itu hernia yang tidak bergejala, contoh misalkan hanya benjolan saja dan tidak ada gangguan pada pergerakan usus, tidak ada gangguan pada aliran makanan di usus, ya secara teori ya tidak akan ada efeknya juga, karena kan ususnya berjalan dengan normal. Permasalahannya adalah kalau misalkan hernianya itu terjadi suatu penjepitan di bagian ususnya yang keluar, atau ususnya terpeluntir, itulah yang nanti akan menimbulkan komplikasi. Saya ulang lagi, komplikasi yang paling berat dari hernia adalah dia bisa mengancam nyawa. Mengapa? Karena misalkan hernianya itu dia terpeluntir, ususnya terpeluntir, dia akan kekurangan oksigen, dia akan menimbulkan kematian jaringan, akan menimbulkan infeksi, akan berujung ke infeksi ke seluruh perut yang akan mengancam nyawa. Nah, bagaimana kita tahu mana hernia itu akan terjadi komplikasi atau yang nanti akan tenang-tenang saja tanpa gejala? Ya itu tidak ada yang tahu, itu tidak bisa kita pastikan. Jadi memang sebaiknya jika misalkan Anda atau kerabat Anda ada yang mengalami benjolan di perut, ya segera diperiksakan saja untuk memastikan apakah ini hernia atau bukan. Kemudian apakah hernia ini bermasalah atau tidak. Terlebih lagi, misalkan rekan mengalami hernia dan bergejala, yaitu harus segera diperiksakan. Nah, saat ke dokter, bagaimana cara dokter memeriksa hernianya? Ya pertama, nanti akan melalui pemeriksaan fisik. Mungkin dengan cara meraba, dengan cara didengarkan, atau yang lain-lain, itu bisa sedikit mengarahkan apakah ini hernia atau bukan. Jika misalkan masih belum yakin, nanti akan dilakukan USG atau pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya untuk memastikan apakah ini usus, apakah ini tumor, kista, atau lain-lainnya lagi. Jika misalkan sudah terdiagnosis ini hernia, apa obatnya dok? Begini,
Karena itu adalah suatu kelainan anatomis atau kelainan struktur manusia, satu-satunya cara membenarkannya adalah dengan pembedahan. Logikanya seperti ini. Jika ada suatu lubang tempat ususnya itu dia bisa keluar, ya kita harus tambah lubangnya dong. Nah, cara menambahnya gimana? Ya dibuka perutnya. Atau setidaknya dengan alat-alat yang khusus agar bisa menutup lubangnya itu. Bagaimana nanti pembedahannya? Intinya pembedahan dari hernia ini dia itu mencakup pertama mengembalikan ususnya itu ke tempat yang seharusnya, yaitu di rongga perut, kemudian akan memperkuat dinding yang jebol itu, entah apakah dijahit atau menggunakan mesh. Mesh itu adalah suatu jaring-jaring yang berfungsi untuk memperkuat dinding dari perutnya itu. Nah, tekniknya ini bisa dengan pembedahan terbuka, membuka perut langsung, atau dengan laparoskopi. Itu tergantung dari institusi masing-masing, tergantung indikasi masing-masing dari setiap pasien. Jika misalkan sudah ada komplikasi, mungkin bagian ususnya itu dia sudah mati, sudah infeksius, dia sudah anggapannya busuk seperti itu. Nah, maka ya mau tidak mau bagian usus yang sudah busuk itu harus diambil alias dipotong. Jika tidak, dia akan menginfeksi ke bagian usus lain atau di bagian perut lain dan akan tetap mengancam nyawa. Jadi tidak ada menutup kemungkinan usus yang terkena itu bisa saja diambil atau dikeluarkan. Jika misalkan sudah dilakukan pembedahan, ya sudah, harapannya jika dindingnya sudah kuat, maka hernianya diharapkan tidak terulang kembali karena dinding yang lemah itu sudah diperkuat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah hernia ini harus langsung dibedah, dokter? Ya sebenarnya begini, secara prinsip emang semua hernia itu harus dibedah karena itu kan karena anatomis harus dibenarkan dengan pembedahan. Tetapi seberapa urgent pembedahannya itu tergantung oleh kondisi hernianya. Misalkan hernia yang tidak bergejala sama sekali, hanya menonjol begitu saja, yaitu mungkin belum ada indikasi secara urgent untuk segera melakukan pembedahan. Walaupun memang disarankan pada akhirnya harus dibedah juga. Tetapi pada kondisi-kondisi di mana hernia sudah menimbulkan gejala seperti menimbulkan nyeri atau mungkin mual muntah, susah BAB, atau bahkan menimbulkan infeksi pada rongga perut, yaitu mau tidak mau harus dilakukan pembedahan. Sekali lagi, untuk mencegah perburukan lebih lanjut ke daerah-daerah lain di perut. Karena jika misalkan sudah ada komplikasi, tidak segera dibedah, akan semakin menyebar dan semakin berbahaya untuk mengancam nyawa. Dok, apakah ada cara untuk bisa mencegah hernia? Ya begini ya, karena sekali lagi, kan hernia karena kelemahan dinding perut. Bagaimana kita bisa memperkuat dinding perut? Yaitu sebenarnya adalah hal yang untung-untungan atau genetik. Ada orang yang beraktivitas berat, tapi dinding perutnya itu dia juga kuat, ya mungkin dia tidak mengalami hernia. Ada orang yang dia aktivitasnya ringan-ringan saja, hanya duduk-duduk, atau mungkin hanya jalan santai, tetapi dinding perutnya lemah, ya kemungkinan akan terjadi hernia. Sekali lagi tidak bisa kita pastikan. Tetapi, saya kan sempat bilang tadi bahwa hernia itu kan resikonya bisa meningkat jika misalkan ada satu, aktivitas fisik yang terlalu berat, dan kedua, misalkan setelah pembedahan, penyembuhan lukanya tidak bagus. Nah, yang maka kurangi aktivitas-aktivitas yang terlalu berat jika misalkan aktivitasnya itu memang memberikan tekanan yang terlalu besar di perut. Misalkan melompat-lompat dengan beban yang terlalu besar, ya sebenarnya itu ya tidak dilarang, tetapi ya jika misalkan itu dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, ya itu juga meningkatkan risiko hernia. Jadi coba hindari aktivitas-aktivitas yang terlalu berat yang memberi tekanan pada perut. Kemudian terkait hernia karena bekas luka bedah di perut, ya itu sebenarnya pencegahan yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan agar penyembuhan luka di perutnya itu berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Ya jangan merokok. Tangani penyakit-penyakit kronis lainnya seperti diabetes, karena merokok dan diabetes itu dia bisa menyebabkan penyembuhan luka menjadi lambat dan tidak bagus. Sehingga kalau misalkan kita menghindari faktor-faktor itu, harapannya luka di perut kita juga sembuh dengan baik dan resiko terjadi hernia juga rendah. Intinya hernia itu adalah masalah pembedahan, masalah penyakit bedah. Jika misalkan hernianya itu tidak bergejala, ya memang ya tidak selalu urgent, tetapi tetap disarankan ada tindakan pembedahan. Tetapi jika misalkan hernianya itu sudah ada komplikasi, sudah ada nyeri, sudah ada resiko infeksi, mungkin dia menyebabkan gangguan pergerakan usus dan lain-lain lagi, ya mau tidak mau itu harus segera dilakukan pembedahan.
karena tidak ada terapi lain selain pembedahan untuk hernia ini. Jadi itu sekian, saya harap yang mendengarkan video ini semuanya selalu sehat, dan jika misalkan ada yang mengalami hernia, saya harap segera tertangani dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Saya Sidki Agar Rumana dan sampai jumpa lagi.